Oke, kembali lagi bersama saya Yohai. Stay relax, slowly and friendly ball. Wadaw. Gimana kabarnya? Apapun keadaannya, yang penting dompet aman, ayang nyaman, udah makan, udah mandi, minum, ngopi, ngudu, dan lain-lain kegiatan manusia milenial saat ini. Ya, kali ini saya akan membahas mystery box dari Deep Web. YouTuber-YouTuber yang membeli mystery box dari Deep Web. Sebelum kita masuk lebih dalam ke dunia per-Deep Weban, saya akan jelaskan secara singkat, jelas, padat, terperinci, cepat, aman, tentram, nyaman, mie ayam dan gorengan, agar kalian mengerti, paham, fokus, dan kenyang mengenai video yang akan kita bahas kali ini. Mystery box Deep Web adalah sebuah atau beberapa barang yang dibeli dan diorder seperti biasanya, seperti kalian membeli barang di online shop biasa. Dan mystery box adalah barang-barang random atau acak yang kita sendiri sebagai pembelinya belum tahu apa yang ada di dalam paket tersebut. Mystery box ini hampir sama, namun yang membuat beda adalah mystery box Deep Web ini hanya dapat dibeli atau diorder pada suatu web rahasia dan penjual yang rahasia di berbagai negara, serta isi dari mystery box ini bisa berisi barang-barang aneh, menyeramkan, bahkan bisa menjadi kejutan bagi si pembelinya itu sendiri. Oke, daripada lama-lama lagi, mari kita masuk ke videonya. Yang pertama, MKP Studios. Dalam videonya, MKP Studios dan editornya membeli mystery box dari Deep Web. Barang yang mereka beli itu terlihat cukup aneh dan menjijikan. Dalam box tersebut terdapat tas atau kantung kemasan yang bertuliskan atau berlogo Biohazard. Seperti yang kita tahu bahwa logo-logo seperti ini hanya untuk barang-barang yang berbahaya seperti zat kimia berbahaya dan barang-barang yang beresiko tinggi lainnya. And I already went through and made sure that there was nothing wrong. So we got a bag. It says, ketika kantung kemasan itu dibuka dan diperlihatkan setengah, barang yang ada di dalamnya berbentuk boneka kecil, namun dengan bentuk yang aneh. it's look at this thing. I thought this was like, Ketika barang tersebut dikeluarkan, ternyata itu adalah semacam boneka voodoo yang biasa digunakan oleh dukun atau paranormal untuk kegiatan menyantet. Di sekitar boneka itu terdapat tancapan-tancapan paku yang menusuk di bagian badannya, dan di kepalanya terdapat rambut, dan rambut tersebut kemungkinan adalah rambut asli. Iya sih, asli kayaknya mah, nggak tahu sih. Serta di bagian belakangnya itu ada seperti plastik yang lengket. Jika diperhatikan lagi, bagian wajah pada boneka tersebut terlihat sangat creepy dan aneh. Botak mengkilat dengan dua pasang mata hitam dan mulut bulat hitam tanpa hidung. disposed by incineration. Look at this. What? On the back, there's
what seems to be, it's like sticky. It's like plastic. It feels like plastic, but it's not. And it's like sticky. And there's stuff on the bottom of the bag. Look at this, you guys. Mereka membeli mystery box itu dengan harga $1.000 yang diubah menjadi Bitcoin atau Ethereum. Berarti $1.000 dikali kurs saat ini 14.000 sama dengan 14 jutaan rupiah Indonesia. Yang kedua, Justin Ho. This thing says, I will. Yang kali ini, dia mendapatkan banyak barang yang sangat aneh dan memiliki teka-teki yang harus dipecahkan. YouTuber yang kedua ini bernama Justin Ho. Dia mendapatkan atau membeli mystery box tersebut pada penjual dan web terbaru yang ada di deep web. Harga dari mystery box-nya senilai $125 yang diubah menjadi Bitcoin. Kotak mystery box itu dibungkus dengan selotip atau lakban yang berwarna hijau limau, yang isinya berisikan sarung tangan bekas, buku dengan judul yang creepy aneh bin ajaib, boneka singa, tas hitam, kotak berangkas bersandi yang berukurannya kecil, bungkusan aluminium foil, stiker atau biasa kita sebut kepala colokan, dan kotak yang terlihat seperti kotak perhiasan. Seperti yang kita tahu, yang namanya deep web, tentunya semua itu akan berkaitan dan masih ada hal yang tersembunyi di balik semua barang-barang random itu. Saat ketika dia membuka kotaknya, tercium bau yang sangat menyengat dan tidak asing dari kotak tersebut. Dan baunya seperti bau yang ada di area pantat. Liang beol, tahu maneh liang beol? Pertama, dia mengeluarkan sarung tangan yang ada di dalam kotak tersebut, yang sepertinya sudah lama dan sudah dipakai karena sarung tangan tersebut keriput dan terlihat menjijikan. Tidak ada yang aneh pada barang pertama kali ini. Lalu, dia memperlihatkan sebuah boneka yang wujud dari boneka itu seperti wujud bayi singa seperti biasanya. Namun, nah ini yang saya suka dari deep web. Simak baik-baik videonya. Di bagian bawah atau bagian bokong pada boneka tersebut ada tulisan kata yang bertuliskan "Time is ticking", yang artinya waktu terus berjalan. Dan dia merasakan sesuatu yang ada di dalam boneka tersebut. Setelah merobek atau membuka isi di dalam boneka tersebut, terdapat sebuah kotak timer yang entah apa tujuan si penjual memasukkan kotak timer tersebut, dan sepertinya akan ada suatu teka-teki yang harus dipecahkan pada mystery box itu. And then once we were in there, unfortunately, there was this right here. And this is what we got right here in 21 days, 19 hours, 58 minutes, and 34 seconds. So, keterangan waktu pada timer itu menunjukkan angka 21 19 58 53. Saya sebagai si buta dari gua hantu yang mendalami ilmu rawa rontek akan menjelaskan apa arti angka tersebut untuk Anda, sahabat tercinta. Angka tersebut berartikan 21 hari dalam 19 jam 58 menit 33 detik. Selanjutnya, dia mengeluarkan
dan membuka tas hitam yang ada di dalam kotak mystery box tersebut. Ketika saat dibuka, dan ternyata isi dalam tas tersebut berisikan 4 botol berukuran sedang yang di dalamnya terdapat obat atau pil, dan Jaskinho sendiri pun tidak mengetahui pil apa yang ada di dalam botol tersebut. Bentuk dari pil tersebut berbentuk lonjong memanjang yang berukuran cukup besar, bulat kecil, panjang yang di dalamnya seperti ada zat tepung, dan yang terakhir panjang besar. Dan jika dari kalian ada yang tahu pil apa itu sebenarnya, silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar, oke? Siap, geng. But like, damn. Make it easier. Jeez, make it like a crossword puzzle to unlock it or something. Sudoku, I don't know. Okay, so we're gonna start from right to left. Oh, it kind of like looks worn out and dirty too. I'm gonna avoid that. But honestly, I kind of want to avoid all this. Dan di tas itu pun ditemukan juga beberapa masker yang terlihat keriput. Lanjut ke barang berikutnya. Kali ini dia mendapatkan berangkas kecil bersandi yang bertuliskan SD card yang tidak bisa dibuka. Kemungkinan besar sandinya itu adalah teka-teki yang harus dipecahkan oleh Jaskinho, dan clue-cluenya ada di setiap barang yang dia dapatkan. Lalu Jaskinho memutuskan untuk membuka dan memecahkan sandi itu setelah membuka barang-barang yang ada di dalam mystery box. Tujuannya agar lebih jelas clue-clue yang dia dapatkan nanti. Gitu, boy. Oke, lanjut. 100%. But we have this, and it says SD/card. There's a sticker, and then if you pull this down right here, you have like a code thing. Let me see. 0000. No. Lalu Jaskinho membuka barang selanjutnya yang berbungkus aluminium foil dan memiliki bau yang sangat menyengat. Bau apa itu? Bau momo Mexico. Little thing right here. This thing. Setelah dia membukanya, bau yang keluar pun semakin menyengat, dan ternyata isi dalam bungkusan tersebut adalah sebuah popok atau pempes bayi yang diikat dan diberi tanda menggunakan solasi bang. Yuk, tebak-tebakan yuk. Apa yang ada di dalam pempes tersebut? A. Lontong. B. C. Beol. D. Sambal kacang ijo. Oke, jawab komentar. Jawab di komentar maksudnya. Oke, langsung lanjut. Let's spread this out just in case, you know. Oh my god. Oh my god. Oh dear god. Oh my god. Dia pun tidak ingin berlama-lama membuka aluminium foil itu karena baunya, boy. Baunya itu menyengat. Selanjutnya, dia menemukan sebuah colokan atau kepala colokan yang sepertinya colokan tersebut berasal dari Eropa. Karena colokan itu tidak ada yang aneh sama sekali, dia pun membuka kotak yang terlihat seperti kotak perhiasan. Thing right here. This box. Oh crap, it's kind of heavy. Wow, that is actually really heavy.
Ketika kotak itu dibuka, terdapat beberapa kertas dengan tulisan-tulisan kata di dalamnya. Ketika tulisan yang pertama dibaca, dan ternyata tulisan tersebut bertuliskan alamat rumah dari Jaskin Ho itu sendiri. Alright, so here we are, and let's take a look inside. Okay, well, inside this PO Box 4714. That is my. Dan banyak alamat-alamat rumah yang ada di dalam kotak tersebut, yang sepertinya si penjual secara diam-diam dia menyimpan dan mengarsipkan alamat-alamat dari pembelinya, lalu menyebarluaskan kembali alamat-alamat tersebut melalui mystery box yang dia jual. Dan seperti yang kita tahu, alamat rumah itu bersifat privasi bagi orang-orang yang memiliki famous seperti Jaskin Ho. Tujuannya agar rumah mereka terhindar dari teror-teror netizen yang tidak suka padanya. Lanjut. Lalu, kata-kata dalam kertas selanjutnya bertuliskan I will kill you, yang artinya saya akan membunuhmu. Couple of like these tabs says I will kill you. Dan ada lagi beberapa lembar kertas yang jika diartikan lagi artinya PO Box 4714. Kedengarannya sangat familiar. Ningsha Bell, Utica, New York. Sangat familiar. Aku sudah mengepalaimu. Kamu terkenal di antara kita. Tapi jangan khawatir. Aku akan menjagamu dengan baik. PO Box 4714. Sounds familiar. Rings a bell. Utica, New York. Very familiar. I've heard of you. Oh. You are infamous amongst us. But no worries. I will take good care of you. That's it. Lalu, dia membuka barang terakhir, yaitu buku yang berjudul A Guide to Murder. Dan di bawahnya ada tulisan nama panggilan, yaitu Jas. Adalah nama panggilan dari Jaskin Ho itu sendiri. Jika kata-kata tersebut diartikan, maka artinya panduan yang bagus untuk membunuh Jas. This book and it says a good scribbled out guide to murder. Right here it says Jazz, J-A-S, is my nickname basically. Yang ternyata isi dalam buku tersebut berisikan clue yang jelas namun sulit, dan Jaskin Ho pun segera memecahkan teka-teki tersebut melalui clue yang ada di setiap barang. Enough time to think. Right here, you need 4 digits to unlock this combination, right? To get whatever's inside, which I assume 1 feet under. Color number, items number, digits 1 plus 2 over 3. What the hell is that? A good girl's guide to murder. Being said, it says SD card, probably an SD card, right? Alright, so the first one says underscore feet correlates to this time right here. You know, the timer. Maybe, maybe not. There's a big lion. There's the book. There's this thing right here. There's... So maybe it's like a math problem it wants me to do. Setelah beberapa lama, teka-teki itu pun belum juga terpecahkan karena ada satu barang yang dia belum temukan, dan jumlah barang yang dia dapatkan adalah
clue terakhir agar brankas tersebut bisa terbuka. Setelah menghitung ulang dan memeriksa kembali, ternyata ada satu benda di dalam tas hitam tadi. Ingat kan? Tas hitam yang tadi itu loh, yang ada pil-pil. Dan ketika dibuka, ternyata benda tersebut adalah sebuah iPhone 11 berwarna hitam. Dan iPhone tersebut masih menyala dan berjalan normal. Anjir. Beli di pub lah. Beli mystery box di pub aja dah. Lumayan. Berapanya? So we have lion, check. 1. Box. 2. Book. 3. Glove. 4. Timer. There's something bulging out of this bag. It's a iPhone. Setelah mendapatkan semua clue, Jaskinho pun langsung membuka kotak tersebut. Dan akhirnya kotak tersebut terbuka. Ternyata isinya ada satu buah SD card dengan kapasitas 8 GB. One 6391. So yeah, it didn't lie to me. There's actually an SD card in there. Well, there's the adapter. Inside we have the micro SD card, which is it's 8 gigabytes. So kind of tiny. We'll see what's inside of there. Dan ketika akan dibuka, ternyata file dalam SD card tersebut rusak dan harus diperbaiki menggunakan aplikasi berbayar, dan aplikasi berbayar itu sangatlah mahal. Gagal. So if you look at my screen right here, you'll see this. There's this C003.mp4. Now what that is that was the file. So if I go ahead and press this, it says the document C003.mp4 cannot be opened. The file is incompatible. This guy right here for $59.99. And just hope to God that it fixes the video. Anjir, lama-lama susah-susah kesang yang beol pun semua mengucur. Endingnya, filenya rusak. Memang ladau lah si Mamang. Sungguh terbeol-beol lah pokoknya mah. Kasian anjir, mukanya pucat begitu. Tapi iPhone 11-nya Mang, anjir sampai lupa dia dapat iPhone 11. Oke, mungkin segini aja dulu video kita kali ini. Bagaimana? Apa kalian suka dengan video Mystery Box? Jika kalian suka, like video ini, dislike jika tidak suka. Jangan lupa subscribe. Saya Yohes, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.